Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gue Fadil, channel kesayangan kita yaitu Berita Viral Fadil TV. Di sini kami akan memberikan info-info menarik dan cerita motivasi. Simak terus videonya sampai habis ya. Oke guys, cerita motivasi kita kali ini berjudul tentang membangun pipa kekayaan. Gimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Tahun 1801, Pablo dan Bruno adalah dua saudara sepupu yang tinggal di sebuah lembah di Italia. Keduanya adalah pemuda yang bersemangat tinggi untuk maju dan meraih cita-cita. Mereka pun berhayal suatu saat akan menjadi orang kaya di desanya. Suatu hari kesempatan itu pun tiba. Kepala desa sedang mencari dua orang pemuda untuk membawa air dari sungai yang terletak di pinggir desa ke tempat penampungan air di tengah desa itu. Pablo dan Bruno pun mengajukan diri untuk mendapatkan kesempatan itu. Kemudian keduanya mulai mengangkut air dengan ember. Sepanjang hari mereka bolak-balik mengisi bak penampungan. Mereka digaji berdasarkan jumlah ember yang masing-masing mereka bawa. Wow, kita akan menjadi orang kaya, teriak Bruno dengan riang. Pun Pablo tidak merasa seperti itu. Ia tidak yakin akan kaya dengan cara seperti itu. Begitu tiba di rumah, ia merasakan punggungnya pegal-pegal, telapak tangannya nyeri karena lecet. Pablo berpikir bagaimana caranya supaya ia bisa mengisi bak penampungan tersebut tanpa harus bolak-balik. Punggung yang pegal dan tangan yang terasa nyeri. Ia tak mau melakukan pekerjaan seperti itu sepanjang hidupnya. Ia mengajukan rencana kepada Bruno. Bagaimana kalau kita membangun saluran pipa? Saluran pipa? Ide apa itu? Kita sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus dan menghasilkan uang yang banyak. Pablo menjawab, Bruno, dengan upah 1 sen setiap ember, kita bisa mendapatkan $1 per hari. Ini berarti setiap minggu kita bisa membeli sepatu baru. Setiap bulan kita bisa membeli seekor sapi. Dan setahun kemudian kita bisa membangun rumah. Ide Pablo ditolak mentah-mentah. Tapi Pablo tidak putus asa. Ia yakin dengan idenya itu. Ia tidak mau seumur hidupnya menjadi pembawa ember. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja paruh waktu saja. Selepas membawa ember, di sisa waktunya ia gunakan untuk membangun pipa. Ternyata sangat sulit untuk membangun pipa-pipa itu. Tanah keras dan berbatu menyulitkannya dalam menggali. Punggung dan tangannya malah bertambah nyeri dibuatnya. Namun dia tetap tabah. Ia yakin dengan visinya bahwa suatu saat, mungkin dalam 2 tahun ke depan, saluran pipanya akan terwujud fungsi seperti yang diharapkan. Bruno dan orang-orang sedesa pun mulai mengolok-olok Pablo. Mereka mengejek Pablo, si manusia saluran pipa. Bruno sekarang mempunyai penghasilan 2 kali lipat dibandingkan Pablo. Ia selalu memamerkan barang-barang baru yang dibelinya. Ia telah membeli baju, keledai, dan rumah mewah. Ia pun gemar nongkrong di rumah makan sambil minum-minum. Orang-orang di desa pun memanggilnya Tuan Bruno. Kini pemandangan menjadi kontras. Sementara Bruno asik menikmati jerih payahnya, Pablo masih sibuk siang malam membangun saluran pipanya. Di bulan-bulan awal, pekerjaan itu masih belum menunjukkan hasil, meskipun segenap daya dan upaya telah dikerahkannya. Pablo meyakini bahwa tindakan-tindakan kecil yang dilakukannya hari ini akan menghasilkan sesuatu yang besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Akhirnya, setelah lebih dari setahun, saluran pipa itu pun mendekati rampung. Hanya dalam hitungan waktu, pipa-pipa itu disaluri air. Sementara Bruno pun masih terus sibuk mengangkat ember. Makin hari ia makin sibuk, bahunya pun mulai membungkuk. Ia sering menyeringai kesakitan. Ia mulai kecewa dengan takdirnya yang harus mengangkut air ataupun ember sepanjang hidupnya. Bruno makin jarang terlihat santai dan menikmati hidup. Akhirnya saat yang dinanti pun tiba. Inilah kegemparan di seantero desa. Saluran pipa itu selesai. Seluruh penduduk berkumpul sekitar bak penampungan itu untuk menyaksikan air mengalir dari saluran pipa. Sejak saat itu Pablo tidak perlu lagi membawa ember. Airnya terus mengalir saat dia bekerja ataupun tidak. Airnya terus mengalir di saat dia tidur nyenyak ataupun berlibur. Semakin banyak air yang mengalir, semakin banyak pula uang yang akan ia terima. Pablo mendapat gelar baru sebagai manusia ajaib. Para politisi memujinya setinggi langit. Ia pun dicalonkan sebagai wali kota di tempat itu. Namun bagi Pablo semua itu hanyalah pencapaian awal. Ia mempunyai cita-cita yang lebih besar lagi. Pablo ingin membangun saluran pipa di seluruh dunia. Siapakah Anda? Si Pablo atau Bruno?
Seorang pembawa ember kah seorang pembangun saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan uang, upah, gaji, ataupun namanya hanya dengan datang ke tempat kerja dan bekerja seperti yang dilakukan Bruno, pengangkut ember? Atau merencanakan rencana yang lebih besar yang bisa menjamin masa depan Anda jauh lebih baik lagi seperti yang dilakukan si Pablo, si manusia pipa? Insight story atau nilai moral yang dapat kita petik berdasarkan cerita di atas, ada beberapa poin yang dapat kita ambil sebagai motivasi. Adalah Pablo sebagai si pengangkut air, ia sudah mulai berpikir jauh 10 langkah ke depan untuk kehidupan yang lebih baik. Dia mencoba melakukan inovasi ataupun terobosan yang dia mulai dengan membangun saluran air dari sumber mata air menuju ke rumah-rumah warga, berharap suatu saat nanti di saat Pablo sudah tidak bekerja lagi, uang akan tetap mengalir sederas aliran air yang mengalir ke warga, dibandingkan dengan Bruno yang akan hanya menikmati kesenangan sesaat hingga badan membungkuk, sakit, dan menua dengan kegiatan yang sama, dengan anggapan uang akan masuk bila hanya ketika ia sedang bekerja. Namun apabila Bruno yang sedang sakit ataupun ada keperluan yang membuatnya hingga tidak dapat mengangkut ember, pemasukan akan terhenti. Dr. Salim Assegaf Al-Jufri telah mengatakan dalam sebuah seminarnya, sukses adalah kepastian. Seperti pulpen, jika saya jatuhkan pasti jatuh. Kalau saya jatuhkan 1 kali pasti jatuh, 2 kali pasti jatuh, dan seterusnya. Kalimat tidak menggunakan kata insya Allah, karena jatuh adalah kepastian dan jatuhnya adalah kehendak Allah, kecuali Allah mengkehendaki lain. Sukses adalah kepastian. Siapapun Anda, maka pasti Anda akan sukses. Masalahnya adalah seberapa lama Anda akan sukses. Pulpen itu pasti jatuh, maka ada 2 rumus agar pulpen itu tetap jatuh. Yang pertama, Anda harus action. Anda harus bergerak melepaskan pulpen itu dari tangan Anda. Banyak orang yang ingin sukses, tapi dia tidak pernah action. Banyak yang ingin mendapatkan keinginannya, tapi dia tidak pernah berbuat. Kedua, Anda harus sabar menunggu sampai pulpen itu jatuh. Banyak orang yang berbuat, tapi dia tidak sabar. 50% dari kegagalan adalah karena mereka tidak mau action, talk only. 50%-nya lagi karena mereka tidak sabar menunggu sampai pulpen itu jatuh. Tidak ada kata gagal. Yang ada, mereka berhenti sebelum mereka sampai. Seorang pakar ekonomi berkata, 10 dari entrepreneur tidak mampu bertahan sampai tahun kelima. Ingat, kesuksesan bukanlah ketika Anda berada di puncak, tapi saat Anda dapat menikmati proses menuju puncak. Seringkali kita berhenti di detik-detik terakhir menuju gerbang kesuksesan. Tidak selamanya jalan itu mendaki. Yakinlah, di ujung jalan itu pasti ada jalan menurun. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Fakta yang harus kita sadari adalah kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan. Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita, maka kita tidak dapat mendapatkan uang. Pablo sudah jauh-jauh hari menyadari akan hal itu. Karena itu dia langsung memikirkan suatu sistem yang akan memungkinkan dia tetap dan terus mendapatkan bayaran, baik dengan cara barter waktunya ataupun tidak. Coba Anda pikirkan, bagaimana bila Anda terkena sakit mendadak yang memungkinkan Anda menghabiskan seluruh tabungan Anda? Apa yang akan terjadi bila seluruh tabungan yang Anda tabung dari ribuan ember yang telah Anda angkut itu akan hilang dalam semalam? Yang dilakukan Pablo itulah yang dinamakan dengan bisnis skala besar, yang sering disebut dengan bisnis hutan rimba. Walaupun dengan proses terjal yang begitu menguras tenaga di usia muda, namun yakinlah dengan apa yang Pablo lakukan di sini untuk masa depan yang lebih baik. Di sini Bruno juga sedang berusaha untuk keluar dari zona nyamannya dengan pendapatannya. Dia terlena dengan zona nyamannya. Sedangkan Pablo berusaha membangun SOP, berharap ketika dia tidak sedang bekerja akan ada uang yang akan tetap masuk. Pablo juga mengajarkan kita untuk keluar dari zona nyamannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menjanjikan. Walaupun ketika itu banyak yang mengucilkan, bahkan menganggap dia gila, namun dia tidak patah semangat. Dan Pablo membantah cacian itu dengan bukti dan hasil yang nyata yang bisa kita rasakan hingga saat ini.
Kadang banyak manusia yang berkarakter seperti Bruno yang takut keluar dari zona nyamannya dan takut untuk meninggalkan posisi nyaman itu demi hidup aman yang dirasa mungkin sudah cukup dengan anggapan penghasilan yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun kita lupa bahwa uang yang didapatkan Bruno tidak dapat ia nikmati karena ia hanya fokus untuk menjalankan kegiatannya untuk mendapatkan uang setiap hari. Bruno hanya stuck pada rutinitas pekerjaan yang sama, sehingga tidak dapat berimajinasi, berpikir untuk berinovasi dan kreatif, untuk merubah hidupnya hingga akhir hayatnya. Sekarang saya tanya kepada Anda, siapakah Anda? Si Pablo ataukah Bruno? Seorang pembawa ember ataukah seorang pembangun saluran pipa? Silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Baiklah sahabat Fadil, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa kalian like dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga kalian mensubscribe channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita motivasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.